Jihad melawan orang-orang yang berbuat kezaliman, para pelaku bid'ah. Ini dilakukan oleh para ulama ketika sunnah ini sudah mulai kuat, maka dijelaskan kepada mereka. Ada yang mereka lakukan dengan tahdzir, yaitu mengancam, memperingatkan umat dari bahayanya tokoh-tokoh ahli bid'ah. Kemudian juga mereka juga melakukan hajar, boikot kepada tokoh-tokoh ahli bid'ah. Tidak duduk dengan mereka, tidak bersahabat dengan mereka, tidak mengucapkan salam, tidak menjawab salam mereka. Dan ini dilihat kepada maslahat dan mafsadah. Yang ditanyakan, artinya ditanyakan kepada ulama, bagaimana tentang yang seperti ini. Artinya tetap ada tokoh-tokoh bid'ah di dunia Islam ini, masih ada dan menyebar. Di Indonesia kalau kita lihat, dibandingkan antara sunnah dengan bid'ah, yang terbanyak bid'ah, yang terbanyak syirik. Makanya kita berusaha mendakwakan mereka, mengajak mereka kepada pemahaman yang benar. Kemudian juga kita mengajak mereka untuk masuk ke dalam sunnah yang hak ini. Dan ini perlu waktu, perlu kepada kesabaran. Jadi memerangi jihad melawan tokoh-tokoh al-bidah ini dilakukan oleh para ulama Ahlussunnah sejak dulu. Ya, dengan lisan, kemudian dengan tangan, kemudian juga kalau memang tidak sanggup dengan hati, artinya meninggalkan majelisnya mereka. Kata Ibnu Qayyim, ini 13. Jadi 13 tingkatan jihad. Jadi jihad nafas 4 tingkatan, jihad syaitan 2 tingkatan, jihad melawan orang kafir 4 tingkatan, kemudian jihad melawan arbabuz zulm 4 tingkatan. Jadi jumlahnya semuanya 13. Rasulullah SAW bersabda, man mata walam yaghzu walam yuhaddits bihi nafsahu mata ala syu'batin min nifaq. Barang siapa meninggal dunia sedang ia tidak pernah ikut berperang dan ia juga tidak terbetik dalam benaknya untuk berperang, maka matinya termasuk dalam satu cabang dari kemunafikan. Artinya ini berkaitan jihad apabila sudah dikumandangkan oleh ulil amri yang merupakan fardu kifayah, dia ada kemampuan dan syarat sudah terpenuhi, dia tidak berjihad dan tidak terpetik dalam dirinya untuk berjihad, maka dia mati seperti mati dalam kemunafikan. Jadi ini kaitannya hadis ini dengan apabila sudah dikumandangkan jihad oleh ulil amri. Karena jihad tetap bersama ulil amri dan dia mampu untuk berjihad tapi dia tidak lakukan, maka yang seperti ini masuk kepada bagian daripada kemunafikan. Jihad harus dilakukan bersama ulil amri, baik ulil amri itu orang-orang yang baik ataupun orang yang jahat. Di dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dijelaskan bahwa jihad adalah wajib dilaksanakan bersama ulil amri. Dalam kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah disebutkan wal hajju wal jihadu ma'a ulil amri minal muslimin barrahum wa fajirahum ila qiyamis sa'ah la yubtiluha syai'un wa la yanquduhuma. La yubtiluha, di situ tulisannya salah, harokatnya la yubtiluhuma syai'un wa la yanquduhuma. Dan jihad, haji dan jihad bersama ulil amri dari kaum muslimin yang baik maupun yang jahat sampai hari kiamat. Dan keduanya tidak bisa dibatalkan oleh sesuatu dan tidak ada yang bisa merusak jihad ini, tetap berjalan sampai hari kiamat. Ini berdasarkan hadis Nabi. Nabi bersabda, innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi
fa in amara bi taqwallah wa adala fa inna lahu bidzalika ajran wa in amara bi ghairi fa inna alaihi wizran. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya imam, yaitu ulil amri, sebagai junnah, sebagai perisai yang berperang di belakangnya kaum muslimin dan dijaga dengannya, dengan ulil amri ini. Apabila ulil amri ini menyuruh untuk bertakwa kepada Allah dan berlaku adil, maka dia mendapatkan ganjaran yang demikian itu. Kalau dia menyuruh selain itu, maka dia menanggung dosanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Nasai dari sahabat Abu Hurairah. Jadi Nabi sendiri menjelaskan bahwasanya imam itu junnah. Jadi berperang itu harus bersama ulil amri. Jadi nggak bisa orang berjihad sendiri-sendiri, masing-masing nggak bisa. Harus bersama ulatul umur. Karena ulil amri yang bertanggung jawab kepada rakyatnya, ulil amri yang bertanggung jawab kepada keluarganya, ulil amri yang bertanggung jawab untuk memberikan bagian nafkah kepada keluarganya dan yang lainnya. Betul, ulil amri yang bertanggung jawab. Kemudian juga dalam kitab Al-Mughni oleh Imam Ibnu Qudamah dikatakan, wa amrul jihadi mauqulun ilal imami wajtihadihi. Jadi perkara jihad diserahkan kepada imam ulil amri dan kepada ijtihadnya ulil amri. Kewajiban bagi rakyat untuk taat kepadanya. Kewajiban bagi rakyat untuk taat kepadanya. Kemudian pembagian jihad melawan orang kafir ini dibagi menjadi dua. Pertama, jihadul fatwa wa talab. Jihad ini memerlukan syarat-syarat syariah, syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat Islam. Jadi jihad yang sifatnya menyerang, melawan orang-orang kafir, menyerang orang-orang kafir, yaitu kafir harbi yang menyerang kaum muslimin. Jihad ini ada syaratnya. Yang pertama, adanya seorang imam, seorang pemimpin atau ulil amri. Yang kedua, adanya daulah, ada negara. Yang ketiga, adanya rayah, bendera jihad. Kemudian di sini ada yang belum tercantum. Yang keempat yaitu adanya kudrah, kemampuan. Karena semua perintah syariat tergantung kepada kudrah, tergantung kepada kemampuan. Berdasarkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Juga berdasarkan ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak memberikan beban kepada seorang melainkan menurut kemampuannya. Jadi harus ada kudrah, ada kemampuan. Kalau seandainya dia tidak mampu, maka dia harus apa? Sabar. Sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ketika kondisi mereka di Mekah, kondisi mereka mustadhafin, kondisi mereka lemah, yang disuruh oleh Allah untuk sabar. Kufu aidiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakat. Tahan tangan-tangan kalian, dirikan salat dan keluarkan zakat, seperti yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 77. Kondisinya kondisi mustadhafin. Kalau kita bandingkan dengan kondisi kita sekarang, kondisi kita ini kondisi mustadhafin, kondisi lemah. Kalau kondisi kita lemah, ada kewajiban yang harus kita laksanakan, yaitu menuntut ilmu syar'i, mengamalkan ilmu syar'i, mendakwakan ilmu syar'i, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik.
kondisi lemah. Jadi kita harus tunjukkan dulu kondisi kita ini sekarang ini kondisi kuat atau kondisi lemah. Ketika ditanya kepada para ulama, kondisi umat Islam kondisi lemah. Di semua negeri Islam kondisi lemah. Kalau kondisi lemah, kembali kepada ayat yang memerintahkan kita untuk menahan diri, bukan merusak, menahan diri. Dengan apa? Yaitu dengan kita menahan diri kita, tetap menuntut ilmu syar'i yang termasuk jihad, mengamalkan ilmu syar'i, dan juga mendakwakan yang termasuk juga jihad berdakwah ini. Terus kembali kepada qudrah, kepada kemampuan. Dan ini sempat ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pada waktu beliau memberikan syarah kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, kitabul jihad. Jadi ada yang bertanya kepada Syekh Utsaimin, Syekh, apakah kita sekarang ini tidak memerangi Amerika, Rusia, Prancis, Inggris, dan yang lainnya? Kenapa kita tidak memerangi mereka? Kemudian dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kita tidak memerangi mereka li'adamil qudrah. Jawaban Syekh, karena kita nggak punya kemampuan. Tidak punya kemampuan. Baik kita dari segi iman kita belum siap, kaum muslimin lemah. Masih banyak yang berbuat syirik kepada Allah, masih banyak yang berbuat bid'ah, masih banyak yang berbuat maksiat. Yang kedua, dari segi senjata kita juga nggak punya. Kata Syekh, apakah kita harus melawan Amerika dengan pisau dapur? Apakah kita harus melawan Amerika dengan pisau dapur? Kita nggak punya apa-apa. Dan ini yang seperti ini tidak hikmah. Tidak hikmah. Allah menurunkan agama dengan hikmah. Kita harus bagaimana lihat contoh Rasulullah, kita lihat contoh para sahabat ridwanullah majma'in. Terakhirnya kemudian beliau mengatakan begini, al-wajib alaina an nu'idda lahum mastata'na min quwwah wa ahammu quwwah nu'idduha wal iman wat taqwa. Kata beliau, kewajiban kita mempersiapkan kekuatan. Memang Allah menyuruh kita untuk mempersiapkan kekuatan. Wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bi aduwakum wa aduwallah. Aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim, dalam surah Al-Anfal. Kata Syekh, wajib memang kita mempersiapkan kekuatan. Dan yang paling penting dari kekuatan itu yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Itu yang penting, yang pertama kali yang harus kita kuatkan dulu. Dan ini harus kita hidupkan dalam hati kaum muslimin. Ini jawaban Syekh ketika memberikan syarah Bulughul Maram dalam kitabul jihad. Jadi di kaset pertama dari kitabul jihad Bulughul Maram, Syekh menjelaskan ini. Ketika ada pertanyaan tentang apakah kita tidak memerangi Amerika, Yahudi, dan yang lainnya, beliau menjawab seperti itu. Jadi harus kita melihat kekuatan dan kemampuan umat Islam yang ada, dan kita tidak boleh merusak. Tetap kembalinya harus bersama ulil amri, tidak ada masing-masing dalam jihad ini. Kemudian yang kedua, jihadud difa', jihad pembelaan terhadap sebuah negeri muslim. Jihad ini hukumnya fardu ain atas seluruh penduduk negeri yang diserang oleh musuh. Jika penduduk negeri tersebut lemah, maka mereka harus dibantu oleh penduduk negeri tetangganya yang terdekat. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i, dan persiapan itu terbagi menjadi dua. Pertama, persiapan pembinaan keimanan sehingga umat dapat menegakkan hakikat ibadah kepada Allah, Rabb semesta alam. Melatih jiwa mereka di atas kitabullah, mensucikan hati mereka di atas sunnah Nabi SAW,